Waktu ibu saya kemasukan, itu saya tidak dapat berbuat apa-apa ya. Bagaimana caranya supaya setan itu keluar dari tubuh ibu saya. Mami, ini indah, Mami. Sadar, Mami. 200 tahun kita baru bertemu. Pulang! Pulang! Dengan nggak tahu bacaan-bacaan apa, langsung ibu saya sadar. Bapak ini siapa? Bisa mengusir setan. Kehebatan sang dukun yang dapat menyadarkan ibunya dari kerasukan membuat Indayana kagum dan ia ingin memiliki ilmu sakti itu. Pak, bagaimana caranya Pak agar saya bisa punya ilmu seperti Bapak tadi, Pak? Bapak ini punya satu guru lagi. Jadi guru yang pertama itu saya dibawa ke sana. Ada syaratnya. Ya caranya saya harus belajar. Apapun syaratnya, Mbah, akan saya penuhi. Julurkan lidah kamu. Lidah saya suruh melet. Lalu ini rokok yang semacam lisong itu ya. Lalu disudutkan ke lidah saya. Indayana rela melakukan apa saja untuk hatinya. Dia bilang panas, saya bilang enggak. Mulai sekarang, jangan panggil Mbah, panggil Guru. Ya, Guru. Mantra ini rapalkan setiap malam supaya kamu sakti. Secara terus terang, Indayana menjerumuskan diri ke dalam dunia gaib yang akan mempengaruhi hidupnya. Bahkan, berbagai ritual aneh pun dia lakukan untuk mendapatkan kesaktian. Tiap malam saya harus mengulangi mantra-mantra itu masing-masing dibacakan lagi. Dia kayaknya ritualnya setelah jam 12 malam. Saya pikir gini, ini apa gitu ya. Karena dari keluarga saya tuh nggak ada yang kayak begitu ya. Tapi terus saya diem aja, nggak saya tanya. Saya merasa takut sama Pak Indayana gitu. Tajam nggak tajamnya katanya, kalau tiap malam kita mantra itu kita baca tiap malam. Tampak kelihatan dia punya khasiatnya. Untuk pertama kalinya, Indayana akan menunjukkan kekuatan ilmu yang dia pelajari. Kalau ada orang kemasukan, saya sendiri yang datang gitu ya. Kalau dia lihat saya, itu herannya yang dia keras tadi itu ngoceh-ngoceh, setannya ngoceh, lihat saya tuh melempem diem. Anehnya orang kemasukan tuh nyembah sama kita. Saya yakin nih yang saya pelajari ini hebat gitu kan. Jadi kalau saya punya ilmu itu, saya pasti disegani orang. Malah saya kadang bangga punya ilmu ini. Tapi kalau setan aja takut sama gua kan gitu. Tidak hanya itu, Indayana juga menggunakan kekuatan ilmu itu untuk kesenangan pribadi. Kadang-kadang saya ingin membuktikan bahwa yang saya pelajari ini benar-benar manjur. Saya pandang aja matanya perempuan. Kayak tunduk terus. Jadi terus lengket sama saya. Siska! Orang ini dipanggil-panggil sama tuh cowok nggak mau. Abang kan belajar kamu. Siapa dia? Udahlah, biarin aja. Enakan di sini sama Mas. Siska! Kenapa? Ada yang salah? Indayana telah menjadi orang yang sakti. Tapi kehidupannya selalu dihantui oleh ketakutan. Tiap-tiap barang katanya tiap mantra itu ada yang punya. Yang punya itu kebanyakan tuh jin, setan. Jin itu tinggi, besar, hitam. Perasaan takut itu ada. Kalau yang saya tahu ya dia suka ngigo ya. Ada sesuatu kekhawatiran juga. Ada suatu perasaan yang nggak nyaman dalam diri saya. Tidur pun nggak tenang. Ada perasaan yang kayak ada menghimpit diri saya. Terus yang saya nggak ngerti itu ada perasaan tuh saya bersalah. Tapi tuh anehnya kok saya terus mempelajari ilmu-ilmu. Dari mana, Pak? Apa urusan kamu, ha? Bukan hanya ketakutan, ilmu pemikat yang sering dia gunakan mulai mengikis keutuhan rumah tangganya. Jangan tahu urusan suami.
lu diem aja di rumah, gak usah tahu apa-apa. Itu urusan saya. Urusan perempuan hanya di rumah, ngurus anak. Karena dia udah dikuasain oleh iblis ya. Jadi tuh maunya tuh satu rumah itu harus mendengarkan dia. Ini mulut betul-betul harus dikasih pelajaran. Indayana telah berubah menjadi pribadi yang sombong dan kasar terhadap istrinya. Keadaan seperti ini berlangsung selama bertahun-tahun. Papi, aku udah gak tahan lagi, Papi. Tuhan, aku udah capek. Kayaknya tuh udah gak kuat saya, beban saya terlalu berat. Waktu itu ibu saya juga masih ada ya. Saya hanya menangis. Saya ingat kata-kata ibu saya, ada masalah, persoalan, pergumulan, jangan datang ke manusia. Datang kepada Tuhan Yesus. Sang istri pun mendapat sedikit kekuatan. Dan dia hanya bisa berdoa untuk perubahan hidup suaminya. Karena sering saya berdoa, menangis di kaki Tuhan, saya cuma minta, Tuhan ubahkan suami saya, pulihkan dia. Bikin kopi pahit lagi. Apa sih yang bisa kamu sih? Doa sang istri seakan tidak dijawab. Indayana pun tetap tidak berubah. Hingga suatu saat, tanpa disengaja, istrinya menemukan benda-benda mistik milik suaminya. Itu saya menemukan satu map itu berisi mantra-mantra dan juga angkin ya, jimat. Ada niat untuk membakar. Saya ambil kaleng, saya ambil minyak tanah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terus saya kayaknya suara itu kayak ada suara kayaknya kayak orang marah, kayak orang ngomel, ngedumel gitu. Saya dengar suara itu. Saat Indayana berkumpul bersama dengan teman-teman, dengan bangga, dia menceritakan tentang kehebatannya. Lu lihat gua sekarang. Semenjak gua punya ilmu, gua bisa mendatangkan hujan, menghentikan hujan, mengobati orang. Saya katakan, itu bukan ilmu dari Tuhan, itu ilmu dari iblis. Saya kaget, cepat marah saya di situ, tersinggung gitu kan. Maksud lu? Iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Dia nggak bisa bicara apa-apa waktu itu. Udah saya diam aja. Tiap dia bicara tentang Yesus yang terbesar gitu, kayak ada satu kayak benda nusuk gitu di saya, kayak bagaimana ya dengar nama-nama Yesus itu. Dengan serius, Indayana terus mendengarkan ucapan temannya itu. Waktu telah menunjukkan jam 11 malam, Pak Indayana ini ingin pamit pulang. Ketika Indayana pamit pulang, temannya pun memberikan sebuah hadiah yang istimewa. Saya ambil satu gambar, yaitu gambar Yesus. Gambar Yesus kan saya sudah sering lihat, di mana-mana kan ada. Ya, jadi saya serahkan begini. Tapi setelah dikasih, dia merenung langsung, terdiam. Saya bertanya, Tuhan, apakah benar ini wajahmu? Tiba-tiba dia bergetar sendiri, dia menangis. Ada satu suara yang masuk dalam diri saya, yang begitu bergema. Yang gak pernah saya dengar sebelumnya, begitu wibawa sekali. Ya, inilah aku. Saya berteriak langsung, menangis sekeras-kerasnya. Yesus sendiri yang berdiri depan saya, menatap saya. Gak ada sukacita yang gak pernah saya rasakan. Walaupun saya sudah salah jalan, masuk ke dalam lubang yang dalam, tapi Tuhan datang, Yesus datang ke saya, menarik saya dari dalam lubang itu. Sejak saat itu, Indayana telah lepas dari semua ilmu gaib yang dia pelajari. Lain dah, pokoknya lain dia punya karakter dia lain. Karena saya yang merasakan ya, bagaimana dia dulu dan bagaimana dia sekarang berubah. Bahkan saat ini, hidupnya lebih bahagia
dibandingkan ketika dia memiliki semua ilmu kesaktiannya dulu. Sukacita, kedamaian hidup, damai sejahtera, itulah yang saya rasakan sekarang. Yesus adalah Tuhan, juru selamat kita satu-satunya bagi orang percaya. Hanya Yesuslah yang dapat mengatasi segala-galanya.